Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang pria ya. Pria ini dilahirin di tahunnya adalah Pinggin. Pinggin adalah api yang macan. Di bulannya ada Iwe. Iwe adalah kayu yin kambing. Di harinya ada Tingmau. Tingmau adalah api yin kelinci. Di jamnya adalah Cak Chen. Cak Chen adalah kayu yang naga. Di pilar 10 tahunnya adalah Usi. Usi adalah tanah yang anjing. Mari kita lihat tanggal lahir pria ini. Sebenarnya pria ini tanya, ya, kapan saya bisa kaya raya istilahnya? Kapan saya bisa kaya raya? Ya ini kan di pilar ini baru 20-an istilah umurnya kan gitu. Nah, jadi pertanyaan dia kapan saya bisa kaya raya kan gitu. Ya kalau kita lihat ini Pak Tzu ini di dalam 30 tahun ini bintang hartanya ada tapi nggak bisa masuk, ya juga percuma kan kita istilahnya. Dia cuma nunggu istilahnya kita bilang, ya itu salah besar ya, kebanyakan orang kayak gitu. Dia pikir wah saya istilahnya kan Yungsen saya datang, jadi Pak Tzu saya mulai bagus, jadi saya tunggu aja, jadi saya nggak usah ngelakuin sesuatu. Ya kita bilang ya nggak mungkin bisa lebih bagus kalau tidak melakukan sesuatu gitu. Kita bilang biar bagus gimana pun Pak Tzu juga nggak mungkin bisa bagus, kita bilang kalau cuma nunggu gitu, kalau nggak berusaha untuk bikin dia lebih bagus. Ya kita bilang ya, makanya kita kalau di Pak Tzu 5 unsur agak berbeda ceritanya. Kita bilang biar Pak Tzu lu sebagus gimana pun kalau situ nggak berusaha ya nggak bisa bagus, kita bilang percuma. Kita bilang ya jadi manusianya harus berusaha. Makanya kita bilang orang itu mau sukses itu ada 3 faktor yang mempengaruhi dia, kita bilang. Ya makanya kita bilang suka ngomong tendiran itu. Ya langit ya istilahnya tanggal lahir itu kan. Istilah takdir kan ya, istilahnya kan nggak mungkin tanggal lahirnya bisa robah, soalnya kan kita sudah keluar dari perut ibu, nggak mungkin masuk lagi keluar lagi kan, nggak mungkin, kita bilang kan gitu. Nah kedua, T-nya itu adalah feng shui, kita bilang lingkungan. Nah, lingkungan itu kan bisa mempengaruhi, kita bilang lingkungan tempat tinggal kita, feng shui kita, misalnya tempat kita nggak bagus, lingkungannya nggak bagus ya nggak, itu istilahnya kan kita bilang 30% kan bisa mempengaruhi kan, itu lebih kurang kan gitu. Nah jadi kalau nggak bagus, kalau Pak-nya bagus ya percuma juga kan gitu. Nah terus manusianya kan kita bilang itu juga pengaruhi 30%, kita bilang. Jadi kita harus istilahnya semua gabungin semua baru bisa bilang 90%, kita bilang, nggak cerita 100%. Nah makanya kita bilang manusianya kan harus berusaha, harus ada kemauan, harus ada belajar apa gimana, perkuat diri, istilah kita bilang kan itu, istilah ada mau bergerak, mau gimana, mau berusaha, nah baru bisa gitu, kita bilang. Kalau cuma nunggu kayak gini ya, cuma nanya kapan Pak Tzu saya bagus ya, kapan Pak Tzu saya bisa kaya raya, ya kita bilang nggak mungkin lah. Kalau Pak Tzu sebagus manapun kalau lu nunggu kayak gini ya nggak mungkin bisa kaya raya. Kita bilang ya harus berusaha, kita bilang, bukannya cuma nunggu, kita bilang kan gitu. Ya kita lihat istilah batang langitnya kayu menghasilkan api, ya nggak ada masalah apa-apa. Di cabang buminya memang kita lihat dua tanah itu rusak, outputnya rusak, kita bilang kan. Jadi kita bilang di Pak Tzu ini aslinya istilahnya di cat pribadinya bawaan lahir sudah outputnya yang rusak, kita bilang. Ya terus datang 10 tahun ini, 10 tahun ini datang satu tanah. Ya tanah ini kan outputnya dia, ya. Jadi kita bilang kalau orang ini nggak ada harta, kita lihat outputnya kan gitu. Ya outputnya bagus, ada output, ya udah lebih bagus, kita bilang. Memang di cabang bumi datang satu anjing, tapi datang anjing ini percuma, kita bilang. Anjing ini datang dibawa pergi sama kelinci, kita bilang. Ya tetap outputnya tetap rusak, ini kita bilang, outputnya tetap rusak gitu, tangganya tetap rusak, kita bilang. Jadi tinggal yang langitnya aja, kita bilang, yang itu kan gitu. Nah kita bilang di 10 tahun ini ya nggak ada begitu perubahan. Memang di tanah yang anjing ini adalah tahun besok, habis itu tahun 2022 itu sudah ganti pilar tanah yin babi, kita bilang. Tanah yin babi juga sama, kita bilang, tanah ini ada outputnya kan gitu. Tapi ini lebih parah, outputnya ini dibawa pergi, itu di batang langitnya kan gitu. Tapi ya combine sama kayu yang kan tanah yin kan, jadi kita bilang outputnya pergi ini. Tapi beruntung
macan ini kan ngerusain tanah-tanah ini, kita bilang dibawa pergi sama babi ini. Jadi kita bilang di tahun kayu tanah yin babi ini outputnya dua-dua hidup, kita bilang bagus, kita bilang. Jadi kita bilang di pilar 10 tahun ini bagus ini, kita bilang output kan udah, kita bilang kalau nggak ada harta kita bisa baca output kan jadi harta. Nah tapi kita bilang perbedaannya output dengan harta, bintang harta itu agak ada perbedaannya begini. Kalau output kita mau dapat uang 100 juta, orang output tuh dia harus berusaha kerja dulu, istilah baru bisa dapat 100 juta. Tapi kalau orang ada bintang harta, dia nggak usah capek-capek kerjanya, nggak usah terlalu capek, dia bisa dapat uang 100 juta gitu. Istilahnya perbedaannya kayak gitu doang. Kalau orang output dia harus berusaha kerja keras, istilahnya baru bisa dapat 100 juta. Tapi kalau orang punya harta tidak, dia santai-santai aja dia bisa dapat 100 juta. Itulah perbedaan orang yang punya bintang harta dengan bintang output. Kalau bintang output dia harus berusaha gitu, istilah mencari kan gitu. Nah kita bilang ya di 10 tahun ini tanah yin babi ini ya bagus, kita bilang kan gitu. Habis 10 tahun tanah yin babi ini kan istilahnya kan logam yang tikus. Logam yang tikus ini kita bilang ya memang kelihatannya hartanya datang, tapi percuma. Logam ini dibawa pergi sama kayu yin ini, kita bilang. Jadi hartanya juga nggak ada, kita bilang. Itu istilahnya hartanya nggak ada. Harusnya kan kita pikir kan bagus tanah itu logam yang datang kan gitu, tapi kenyataannya juga enggak kan gitu, dibawa pergi sama kayu yin ini, kita bilang komen kan gitu. Nah terus kita bilang outputnya di pilar ini lebih parah lagi rusaknya, karena ada air ini menghasilkan kayu itu merusak tanah ini, kita bilang. Nah di 10 tahun ini outputnya rusak parah, kita bilang kan gitu. Nah sesudah kalau rusak parah kayak itu kan kita bilang pasti kurang bagus kan outputnya kan gitu. Jadi dia lebih susah lagi cari uang, lebih harus kerja lebih keras lagi kan gitu. Nah terus di pilar logam yin kerbau ini kan bintang hartanya kan logam itu istilahnya. Ini sudah umur 50-an itu, kita bilang logam yin kerbau ini. Di logam yin kerbau ini kan ini harta, tapi dibawa pergi sama api ini, kita bilang. Makanya kita bilang di Pakce ini istilahnya kan di langit logam itu nggak bisa masuk, kita bilang kan gitu, logamnya nggak bisa masuk. Nah di cabang bumi masuk satu output, kita bilang. Jadi kerbau ini kan outputnya dia, kita bilang dalam 10 tahun ya datang satu outputnya. Ini jauh lebih bagus daripada di logam yang tikus, kita bilang. Nah jadi di logam yin kerbau ini outputnya datang lebih bagus, kita bilang. Nah jadi kita bilang ya situ nggak bisa, istilahnya kan dia mati-matian tanya hartanya saya kapan bagus. Ya kalau ngelihat kayak gini ya nggak mungkin dia mau tunggu aja gitu kan, nggak mungkin, kita bilang. Nggak mungkin bisa lebih bagus nah itulah kebanyakan orang itu, kita bilang kan gitu, yang ada nggak digunakan tapi cari yang nggak ada, istilahnya kan hartanya kan nggak ada, dia mati-matian mau cari harta gitu ya nggak bisa, kita bilang. Nggak bisa kayak gini, hartanya kan nggak ada, lo mati-matian cari yang nggak ada, ya pasti nggak dapet lah, kita bilang. Yang ada aja, kita bilang, yang dibagusin lagi gitu, itu baru bisa merubah situ, kita bilang. Bukannya cari yang nggak ada, kita bilang. Ya memang kita bilang memang manusia kayak gitulah, yang nggak ada selalu cari, ya tetap nggak ada, kita bilang. Yang ada aja kita bagusin, baru bisa lebih bagus, kita bilang. Ya demikianlah saya bahas tanggal lahir pria ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.